Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Metaria Safani, NIM 190721154 dari kelas 3D Ekonomi Syariah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang menyusun peta kompetensi jabatan kode unit M70100102701. Deskripsi unit ini berhubungan dengan proses mengidentifikasi dan menyusun peta kompetensi untuk seluruh posisi dalam organisasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kompetensi. Nah, dari sini dapat dijelaskan bahwa kompetensi merupakan karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek kognitif, yaitu pengetahuan, psikomotor, yaitu keterampilan, dan efektif meliputi sikap dan nilai sesuai tugas atau fungsi jabatan. Sedangkan definisi kompetensi menurut Sudarmanto, beliau mengatakan bahwa kompetensi merupakan suatu atribut untuk melekatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Nah, atribut tersebut adalah kualitas yang diberikan pada orang atau benda yang mengacu pada karakteristik tertentu yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan secara efektif. Nah, atribut tersebut terdiri dari pengetahuan, keterampilan, keahlian, atau karakteristik tertentu. Nah, selanjutnya jenis kompetensi. Jenis kompetensi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Terdapat perbedaan di antara ketiganya, yaitu dilihat dari pengembangannya. Kompetensi manajerial itu dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Sedangkan kompetensi teknis itu dikembangkan yang spesifiknya berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kompetensi sosial kultural dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Definisi peta jabatan. Jabatan sendiri yaitu merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam suatu satuan kerja organisasi. Sebagai contoh, dalam suatu organisasi yaitu ada yang jabatannya sebagai ketua, bendahara, sekretaris, dan lain sebagainya. Nah, peta jabatan sendiri merupakan susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa peta jabatan merupakan susunan nama dan tingkat jabatan, struktur, dan fungsional yang tergambar dalam suatu struktur organisasi yang dapat digambarkan secara vertikal maupun horizontal dari tingkat paling tinggi sampai paling rendah. Nah, dalam menyusun peta kompetensi jabatan itu terdiri dari 2 elemen kompetensi. Yang pertama, mengidentifikasi seluruh posisi dalam organisasi. Yang kedua, menyusun peta kompetensi untuk seluruh posisi dalam organisasi. Nah, dalam elemen kompetensi mengidentifikasi seluruh posisi dalam organisasi itu terdapat kriteria unjuk kerja. Yang pertama yaitu seluruh jabatan atau posisi dalam organisasi diinventariskan dan dicatat untuk kemudian digunakan sebagai acuan dalam menyusun peta kompetensi jabatan. Jadi langkah pertama dalam menyusun peta kompetensi jabatan yaitu kita harus mencatat seluruh jabatan atau posisi untuk digunakan sebagai acuan dalam menyusun peta kompetensi jabatan.
Nah, yang kedua yaitu jabatan atau posisi yang telah dicatat kemudian dikelompokkan berdasarkan jabatan atau posisi. Jadi langkah selanjutnya yaitu jabatan atau posisi yang telah kita catat tadi kemudian dikelompokkan. Yang ketiga, jabatan atau posisi yang telah dicatat dianalisa untuk didapatkan ketelitian parameter ukuran pekerjaan pada masing-masing jabatan atau posisi. Nah, selanjutnya elemen kompetensi menyusun peta kompetensi untuk seluruh posisi dalam organisasi. Terdapat dua kriteria unjuk kerja. Yang pertama yaitu hasil analisa jabatan atau posisi dalam organisasi disiapkan untuk diberikan pembobotan dalam masing-masing tingkat kategori kesulitan pekerja. Nah, di situ terdapat pembobotan. Nah, selanjutnya peta kompetensi untuk setiap posisi dalam organisasi dibuat untuk kemudian ditetapkan oleh manajer lini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.